Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu-ibu jamaah MT Aulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan pada uswah dan qudwah kita, panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Ini adalah salah satu kitab karya ulama besar kita asli Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani itu asli dari kota Banten ya. Beliau lahir 1813 Masehi. Banyak karya-karya ilmiah ya dari Imam An-Nawawi ini. Salah satu kitabnya adalah hadis Arba'in Nawawiyah, kemudian ada Azkarun Nawawi, kemudian juga ada kitab-kitab kuning ya. Dan Imam Nawawi itu juga disebut dengan guru ya, kitab kuning. Karena salah satu yang mencetuskan kitab Gundu atau kitab kuning itu adalah Imam An-Nawawi. Beliau juga pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram dan beliau wafat bukan di Indonesia, beliau wafat pun juga di Mekah ya. Dimakamkan di kota Ma'la, yaitu yang berada di Mekah. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitab-kitab yang ditinggalkan oleh beliau ini bisa memberi manfaat buat umat Islam dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis yang ke-23 ya. Yang bisa buka hadisnya silahkan. Al-hadisus salisu wal ishrun. Hadis yang ke-23 an Abi Malikin, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim, yaitu Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Makna at-tahur itu di kalangan ulama ada perbedaan penafsiran, tapi maknanya esensinya sama ya. Ada yang menafsirkan asyatru itu maknanya wudhu. Ya, berarti bersuci ya. Jadi berwudhu itu adalah separuh dari keimanan. Ada lagi yang menafsirkan at-tahuru itu adalah bersuci secara fisik. Ya, jadi bukan hanya berwudhu, tapi ya
mencintai kebersihan badan, mencintai kebersihan lingkungan, itu juga separuh daripada keimanan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, at-tahuru itu dimaknai bukan hanya membersihkan fisik, tapi membersihkan hati, minad danas, ya, minal akhlaqil mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Itu juga separuh iman. Nah, lalu kalau kita mau menjalankan, mau memaknai kata at-tahuru dimaknai wudhu, ya kita berarti berusaha untuk menjaga wudhu kita. Karena wudhu itu salah satu rukun dari sholat, ya. Dan sholat itu adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sholat itu adalah menghubungkan diri kita kepada Allah, maka wudhu itu adalah syarat, ya, untuk diterimanya sholat. Berarti wudhu itu sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam ibadah kepada Allah. Kalau at-tahuru itu dimaknai menjaga kebersihan secara umum, ya berarti kita pun diperintahkan untuk menjaga kesucian, menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan rumah atau kebersihan apa saja. Ya. Dan ini sesuai ya dengan ada statement an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah pangkal dari keimanan. Jadi kalau hari ini kalau sekarang ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, maka ya seharusnya orang itu senang untuk menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Baik kesucian itu maknanya wudhu, atau kesucian itu yang dimaksud adalah kebersihan badan, kebersihan lingkungan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau Imam Al-Ghazali lebih dalam lagi, ya, bukan hanya membersihkan secara fisik, tapi membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ya. Karena hati itu adalah sumber dari kebaikan. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhat kullu jasadi wa idza fasadat kullu jasadi ala wa dzalika hiyal qalbu. Ingatlah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau segumpal darah, segumpal daging itu baik, maka akan baik semua anggota badannya. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah semua anggota badannya. Apa segumpal darah itu? Ala wa dzalika hiyal qalbu. Ya, segumpal darah itu adalah hati manusia. Ketika hati seseorang itu bersih, ketika hati seseorang itu baik, pasti ya hati itu akan memberikan petunjuk kebaikan kepada manusia. Karena hati itu adalah sebetulnya merupakan sumber dari fatwa, sumber dari nasihat. Ya, kalau orang mau dengerin kata hati, pasti hidupnya itu akan lempeng. Maka Imam Al-Ghazali memaknai kata tahur itu lebih ditekankan bukan hanya fisik, tapi bagaimana ya membersihkan hati. Karena hati itu cermin ya dari pribadi manusia. Ya. Dan dalam beberapa hadis, hati itu adalah sumber fatwa, sumber nasihat. Ya, orang kalau mau mengikuti nasihat-nasihat yang datang dari hatinya, pasti akan membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Hati itu selalu jujur, hati itu nggak pernah bohong. Ya, kita bisa membohongi orang lain, tapi kita nggak bisa membohongi hati kita sendiri. Ya. Dan hati kita itu tahu sejatinya diri kita. Maka hati itu selalu jujur. Ya. Bahkan seorang koruptor sekalipun, tidak ada yang tengah malam berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Kenapa? Karena hatinya tahu kalau korupsi itu dosa. Ya, seorang pelacur sekalipun tidak mungkin dia berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur. Karena apa? Karena hatinya tahu bahwa pelacur itu dosa. Cuma yang jadi masalah, kenapa seorang koruptor, pelacur sudah tahu itu adalah perbuatan dosa, kok tetap menjalankan dosa?
karena orang itu tidak mau mendengar nasihat dari hatinya. Yang didengar nasihat dari akalnya, yang didengar nasihat-nasihat dari nafsunya. Ya, nah, maka Al-Ghazali memaknai kata at-tahur itu bukan hanya sebatas menjaga kesucian fisik, tapi lebih membersihkan hati. Karena hati inilah yang akan memberikan keselamatan manusia. Bahkan kalau kita buka di Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara itu surat 26 ayat 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tak ada gunanya harta, tak ada gunanya pangkat kedudukan yang kita bawa keharibaan Allah kelak pada hari kiamat adalah hati yang bersih. Ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi itulah kata at-tahur ya. Jadi ada tiga penjelasan ya. Ada yang maknai at-tahur itu adalah berwudu ya, berarti kita lakukan wudu saja. Kemudian ada at-tahur dimaknai menjaga kebersihan ya, secara fisik, secara umum ya kita jaga kebersihan karena ketika lingkungan sehat, badan kita sehat, sesungguhnya itu juga akan menjauhkan dari penyakit. Ya, makanya kita tuh berterima kasih sama wabah COVID ini ya. Dengan adanya wabah COVID ini, akhirnya orang semakin menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan. Ya, sekarang ini nggak perlu kan, harus ada tulisan-tulisan an-nadhofatu minal iman, bahwa menjaga kebersihan pangkal dari iman. Nggak perlu sekarang ada tulisan itu. Ya, dikit-dikit kita sudah langsung cuci tangan. Berapa kali sehari kita cuci tangan? Ya, maka berterima kasihlah sama COVID ya. Karena COVID ini sebetulnya memberikan hikmah untuk menyadarkan betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dan ketika orang itu sudah mampu menjaga kebersihan, tidak jorok, maka insya Allah ya akan menjauhkan dari berbagai macam virus, berbagai macam bakteri. Ya, ini adalah pentingnya menjaga kebersihan. Ya. Nah, kemudian atau huru juga dimaknai membersihkan hati ya dari penyakit-penyakit yang tercela, dari sifat kesombongan, itu penyakit hati ya, merasa dia lebih baik dari orang lain, kemudian menjaga hati dari sifat hasud, sifat iri, dengki. Apa sih sifat hasud, sifat iri, dengki itu? Senang lihat orang susah, dan begitu juga susah kalau lihat orang senang. Ini penyakit-penyakit hati. Nah, ya, ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka itu akan menaikkan ya kualitas keimanan. Itu adalah separuh daripada keimanan. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 222. Ini ayat terakhirnya ya, nggak usah dilihat dari awal, lihat ayat terakhirnya itu. Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, yang menjaga kesucian, yang menjaga kebersihan. Ya, jadi sebetulnya menjaga kesucian, menjaga kebersihan itu 15 abad yang lalu ya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal. Yang dimaksud alhamdulillah di sini bukan hanya sebatas ucapan ya. Alhamdulillah itu kan artinya kita memuji Allah. Ya, maka ketika kita sudah sanggup mengucapkan alhamdulillah ya, maka bukti dari ucapan alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi jangan mulut kita baca alhamdulillah tetapi kita kufur terhadap nikmat Allah. Ya, maka bersyukur itu ada 3 kunci. Yang pertama apa? Iqrarun bilisan, diucapkan dengan lisan. Ya, minimal kalau orang bersyukur itu ya mengucapkan alhamdulillah. Tapi apakah cukup dengan alhamdulillah? Enggak cukup itu. Yang kedua syarat bersyukur adalah
wa af'alun bil arkan. Buktikan dengan perbuatan. Jadi contoh umpamanya ibu-ibu diberikan nikmat sehat oleh Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah kepada Allah. Tapi apakah hanya cukup kita membaca alhamdulillah untuk mensyukuri kesehatan itu? Belum cukup. Maka buktikan dengan perbuatan. Kalau kita diberikan nikmat sehat, berarti bertambah sehat harus bertambah kebaikan. Ya. Jadi jangan hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mensyukuri nikmat rezeki, nikmat harta, ya, maka paling tidak ya ucapkan alhamdulillah. Tapi apakah cukup dengan baca alhamdulillah? Belum. Buktikan dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Kalau itu nikmat berupa harta, bertambah harta harusnya bertambah dermawan. Nah, itu implementasi dari ucapan alhamdulillah ya. Kalau kita mensyukuri nikmat panjang umur, ya nggak cukup hanya membuat acara ultah, nggak cukup hanya membuat acara ulang tahun, ya baca alhamdulillah, belum cukup. Maka buktikan bahwa kita itu mensyukuri panjang umur dengan bertambah usia, harusnya bertambah ibadah dan kebaikan-kebaikan kita. Ya, apa artinya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih panjang umur, tetapi bertambah umur malah menambah dosa. Maka ucapan alhamdulillah itu belum bermakna sesungguhnya. Ya. Kan di dalam hadis disebutkan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang dikasih panjang umur dan banyak kebaikannya. Jadi yang paling penting adalah bukan hanya sekedar panjang umurnya, tetapi panjang umur yang banyak kebaikan. Karena nilai umur kita, ibu-ibu, itu bukan pada panjangnya. Kalau panjang itu kan jumlah. Kalau jumlah itu kan kuantitas. Yang penting itu bukan kuantitas, yang penting adalah kualitas. Dan kualitas umur itu bukan pada jumlah, kualitas umur itu pada kebaikan. Itulah yang dimaksud hadis khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia yang dikasih panjang umur, dikasih tambah umur, ternyata malah banyak keburukannya. Maka kalau kita minta dikasih panjang umur, jangan cuma hanya minta dikasih panjang umur gitu ya. Kan sering kita minta dipanjangkan umur, ya. Padahal nilai umur kita itu bukan pada panjangnya, tapi ada dalam kebaikan-kebaikan. Maka kalau minta dikasih panjang umur, ya Allah berikan panjang umur dan banyak kebaikan. Ketika umur kita sudah banyak kebaikan, itulah yang disebut dengan umur berkah atau umur barokah. Apa sih barokah itu? Al-barokah ziyadatul khair was sa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Berarti kalau hidup mau bahagia, kuncinya apa? Kuncinya kita harus senang berbuat baik. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau hari ini ada orang Islam kepingin hidupnya bahagia, tapi kok senangnya masih berbuat dosa, itu salah konsep itu. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan dosa. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba gitu. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, tapi kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya. Nah, itulah cara mengimplementasikan ucapan alhamdulillah ya. Jadi nggak cukup hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Apakah cukup hanya dengan perbuatan? Belum. Masih ada yang ketiga. Ya, ini implementasi dari rasa syukur ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa tasdikun bil qalbi. Ini yang berat ini. Apa tasdikun bil qalbi itu? Menghujamkan ya, menghujamkan bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Jadi menghujamkan ke dalam hati kita bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bukan hak milik kita. Kita tuh hanya hak pakai. Hak milik sesungguhnya adalah Allah. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan anak keluarga kita, nyawa kita aja bukan milik kita. Nyawa kita aja milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat bersyukur ya. Jadi diucapkan dengan lisan,
membaca alhamdulillah, yang kedua dibuktikan dengan perbuatan, yang ketiga dihujamkan ke relung hati yang paling dalam bahwa semua kenikmatan itu milik Allah. Manusia itu hanya hak pakai saja. Ya, berapa lama ya memakai kenikmatan-kenikmatan ini? Yang tergantung kontrak hidup kita sama Allah. Kan kata Rasulullah, rata-rata umur umat Islam itu kan umur umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lanjut ya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dan ucapkan subhanallah walhamdulillah itu kalau ditimbang dengan bumi langit seisinya itu masih berat ucapan subhanallah walhamdulillah. Maka disebutkan di dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibata inal rahman. Ya, alhamdulillah, subhanallah, itu adalah dua ucapan yang ringan tetapi berat dalam timbangan amal. Ya, maka banyak-banyaklah kita berzikir ya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Boleh subhanallah didahulukan baru alhamdulillah, atau boleh alhamdulillah didulukan baru subhanallah, enggak masalah ya. Karena esensinya ya alhamdulillah subhanallah itu sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting saat kita itu membaca zikir, jangan sampai cuma hanya mulut saja yang berzikir, tapi hati kita harus merasa dihadiri oleh Allah. Kan sekarang banyak orang berzikir, mulutnya qomat kamit terus itu ya, tapi hatinya kemana-mana, hatinya nggak connect sama Allah. Maka sesungguhnya yang zikir itu baru fisiknya, hatinya masih ditunggangi oleh setan. Ya, maka kalau kita kepingin zikir kita berkualitas, jangan cuma hanya ucapan di lisan saja, ya, tetapi kalbu kita harus ikut berzikir juga. Ya, maka inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat yang ke-28 itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan diberikan ketenangan. Jadi zikir itu adalah makanan kolbu. Ya, seperti kita punya badan, ya, butuh makan apa tidak badan kita? Butuh ya. Paling enggak ya sehari 2-3 kali makan lah ya. Gitu. Ketika badan kita enggak dikasih makan kan jadi letoy, jadi lesu kan. Nah, maka begitu juga hati kita perlu dikasih suplemen, perlu dikasih vitamin, dan suplemen hati ya bukan makanan yang dimakan oleh jasad kita, oleh badan kita, bukan itu. Makanan hati adalah zikrullah, yaitu banyak-banyak mengingat Allah. Ya, ini Allah jelaskan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke 152. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, itu artinya mengingat Allah. Nanti Allah pun akan ingat kita. Terus bagaimana kalau ada orang hidupnya melupakan Allah? Ya jangan salahkan Allah kalau akhirnya Allah pun melupakan hidup kita. Dan kalau hidup sudah dilupakan sama Allah, ibu-ibu, maka akan terjadi kehampaan dalam kehidupan manusia. Akan terjadi kekosongan. Ya, akhirnya mudah putus asa, akhirnya mudah panik, mudah cemas, hidupnya dihantui ketakutan, stres, depresi. Itu karena akibat hati kita tidak connect dengan Allah. Ya, makanya kalau ada orang kok sering stres, sering depresi, itu sebetulnya bukan karena problemnya, tapi karena hatinya yang tidak nyambung dengan Allah. Karena orang itu sudah mengabaikan Allah. Orang itu sudah meninggalkan Allah. Orang itu sudah melupakan Allah. Ini Allah jelaskan di surat Al-Hasyr juga, surat 59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum
ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian itu melupakan Allah. Kalau Allah kita lupakan, maka Allah pun akan melupakan hidup kita. Jadi sebetulnya Allah itu tergantung kita ya. Jadi kalau kita mau diingat sama Allah, ya kita juga harus mengingat Allah. Kita mau dicintai oleh Allah, ya kita harus mewarisi sifat cinta itu, mencintai sesama. Kalau kita mau disayangi oleh Allah, ya sayangi sesama. Jadi sebetulnya Allah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh hamba. Maka di dalam sebuah hadis kudusi dikatakan, ana ingdadoni abdibi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku. Ya, kalau hambaku berprasangka baik, ya baik. Kalau hambaku berbuat baik, ya aku pun akan berbuat baik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana zikir yang bisa mendatangkan ketenangan? Nah, ini yang penting ya. Karena banyak orang berzikir tapi kok nggak tenang-tenang gitu ya. Bahkan tangannya megang tasbih, mulutnya qomat kamit, kalau dihitung itu sudah ribuan zikirnya, tapi hatinya masih gelisah. Nah itu apa yang salah itu? Yang jelas bukan salah zikirnya, tapi bisa jadi salah nawaitunya atau salah konsepnya. Maka konsep ini harus diluruskan dulu. Ya, nah, konsep zikir yang benar adalah kita mengingat Allah, kita berzikir, ya. Lisan kita menyebut nama-nama Allah, tetapi hati kita merasa dihadiri oleh Allah. Ya, ini konsep zikir yang benar. Ya, kalau zikir kita bisa seperti itu, insya Allah zikir itu akan membawa efek ketenangan. Tapi hari ini kan, ya, saat orang zikir yang dicari bukan Allah. Ya, sekarang banyak orang zikir yang dicari apa? Ketenangannya yang dicari. Padahal ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih Allah. Kalau ketenangan yang ngasih Allah, ya harusnya saat zikir bukan cari ketenangan, saat zikir cari Allah. Kalau udah ketemu Allah, pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Nah, kalau orang itu berzikir mencari ketenangan, biasanya dia berzikir ya saat susah. Karena kan yang dicari ketenangan. Tapi begitu dihilangkan kesusahannya, ditanya lagi, kok nggak zikir lagi? Kan aku sudah tenang. Nah, zikir yang seperti ini nggak bisa membawa efek ketenangan. Karena zikir ya untuk mencari ketenangan. Padahal zikir itu adalah untuk menghadirkan Allah, untuk mencari Allah. Ya, kalau orang itu berzikir untuk mencari Allah, bukan mencari ketenangan, maka nggak peduli mau itu dalam kondisi susah, mau itu dalam kondisi senang, tetap aja berzikir kepada Allah. Karena apa? Yang dicarikan Allah. Kalau cari Allah kan Allah ada di saat susah, Allah pun ada di saat senang. Tapi ketika orang itu berzikir mencari ketenangan, saya yakin orang itu berzikir saat susah karena kepingin dapat ketenangan. Nah, maka jangan kita zikir ya hanya sekedar untuk cari ketenangan. Buat Allah ngasih ketenangan hambanya itu kecil gitu. Nah, maka kejar Allah ya, kita hadirkan Allah dalam hati kita, maka ketenangan itu akan mendatangi kita. Ya, sama seperti gini. Ada orang ibadah yang dicari surga. Ya, yang dicari pahala kan gitu. Padahal surga pahala yang ngasih siapa? Yang ngasih surga pahala Allah. Kalau yang ngasih surga pahala itu Allah, yang tepat harusnya saat ibadah bukan cari surga, bukan cari pahala. Saat ibadah ya cari Allah. Bagaimana ibadah itu mendapat ridhonya Allah. Karena kalau kita udah dapat ridho Allah, andai kata kita nggak berdoa kepengen masuk surga, kita nggak berdoa untuk dapat pahala, udah pasti otomatis ya pahala dan surga itu Allah akan berikan kepada kita. Ya, tapi hari ini kan kadang banyak orang ibadah ya tujuannya adalah cari pahala, cari surga. Padahal harusnya surga pahala itu bukan jadi tujuan. Surga pahala itu harusnya jadi motivasi saja. Penyemangat gitu loh. Ya. Kalau orang itu ibadahnya cari surga, cari pahala, akhirnya kan ibadah itu transaksional. Kayak seorang pedagang gitu loh. Kalau hasilnya besar, dia rajin tuh berdagang, tapi begitunya
hasilnya kecil, ya dia akan malas. Nah, ibadah tuh harusnya jangan transaksional. Ya, akhirnya Bapak Ibu kita lihat ya saat bulan Ramadan orang semangat ibadah, tapi begitu selesai Ramadan coba lihat turun lagi semangatnya. Ya kenapa? Karena selalu yang dilihat ya adalah pahala. Di Ramadan kan pahala sunnah seperti fardu. Di Ramadan kan ada satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tidak salah kita punya pemahaman itu. Tetapi pahala, surga, Lailatul Qadar itu jangan jadikan tujuan. Tujuan ibadah itu harusnya semata-mata karena Allah. Kalau udah ketemu Allah, ya efeknya itu pasti akan dapat pahala, juga akan mendapat surga. Dan kalau ibadah itu karena Allah, Bu, insya Allah ibadah itu istiqomah, nggak akan terkontaminasi oleh keadaan. Ya, ini berapa banyak saat Ramadan masjid penuh gitu ya. Tapi selesai Ramadan ya masjid kosong gitu. Karena apa? Karena ibadah masih ya dihubungkan dengan waktu, dengan keadaan. Padahal kalau kita ibadah karena Allah, ngapain kita rajin ibadah hanya nunggu Ramadan? Emang Allah cuma hanya ada di Ramadan? Emang pahala cuma hanya ada di Ramadan? Emang surga cuma hanya ada di Ramadan? Kan enggak kan? Ya, jadi sebaiknya pahala surga itu jadikan motivasi. Kalau orang bekerja itu apa tuh? Insentif saja. Tapi tujuan ibadah adalah semata-mata karena ridho Allah. Ya, yang masuk surga itu yang akan dapat ridho Allah loh, Bu. Kalau kita buka di surat Al-Fajr itu ayat 3 ayat terakhir itu apa? Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, fadkhuli ibadi radiyatan mardiyah. Engkau akan masuk surga mendapat ridho Allah dan diridhoi. Jadi orang masuk surga itu karena ridho Allah. Maka ridho Allah itu lebih penting daripada pahala. Dan daripada mengejar pahala. Ya. Jadi kembali kepada zikir tadi. Jadi zikir jangan hanya diniatkan untuk mencari ketenangan. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Maka harusnya saat zikir cari Allah. Ya, kalau udah ketemu Allah, efeknya pasti tenang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya, wassolatu nurun. Salat adalah merupakan cahaya. Jadi orang kalau menjalankan sholat akan terang hidupnya, nggak sumpek gitu loh. Ya, maka di Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, ista'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu akan menjadi cahaya, ya. Jadi orang kalau melaksanakan sholat, insya Allah hidupnya akan diberikan jalan yang terang oleh Allah. Ya, jalan yang terang itu kan artinya apa? Simbol dari apa? Simbol dari solusi, simbol dari jalan keluar. Coba kalau kita mau jalan tiba-tiba gelap, kan nggak tahu jalan keluarnya. Tapi begitu ada cahaya, kita akan tahu jalan keluar itu. Maka sholat itu adalah way out, ya. Jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kemudian wasodaqatu burhanun, ya, dan sodakoh itu burhanun, ya, akan menjadi bukti, ya, akan menjadi apa? Bukti, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi menurut satu riwayat, ketika ada orang yang di hari kiamat itu mau mendapatkan penderitaan, maka sodakohnya itu akan menghadap kepada Allah. Dan sodakoh itu akan meringankan penderitaan. Ya, jadi sodakoh itu nanti akan menjadi bukti, akan menjadi saksi, ya, bahwa ini orang di dunianya pernah berbuat kebaikan. Nah, maka jangan pelit kita bersodakoh, ya. Sampai Rasulullah mengatakan, asdiku walau bitamroh, sedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Fa inna sodaqata tadfa'u sab'ina balaan. Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan sekecil-kecil bala itu penyakit.
Jadi ternyata penyakit yang kita anggap besar itu kecil ketika dihadapkan dengan dahsyatnya sedekah. Ya, sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan penyakit itu sekecil-kecilnya bala. Ya. Kemudian yang berikutnya wasobru diaun, ya, dan sabar itu akan menjadi dia, ya. Kalau bahasa dia itu bisa diartikan lampu, ya. Sobrun dia, jadi sabar itu akan menjadi lampu, akan menjadi cahaya. Maka kalau hidup ini mau mendapatkan cahaya dari Allah, ya, jangan hidup ini berputus asa. Jangan hidup ini mudah mengeluh, ya. Jangan hidup ini mudah mudah cemas, ya. Jangan hidup ini dihantui ketakutan, ya. Sikapi hidup ini dengan keikhlasan dan kesabaran. Kenapa kok harus sabar? Ya karena sabar itu, ya kan, karena apa? Karena hidup ini adalah merupakan ujian, ya. Jadi isi kehidupan manusia itu adalah ujian. Ini yang Allah jelaskan di surat Al-Mulk, ya. Surat 67 ayat yang kedua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Yang tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji manusia. Dan kenapa Allah menguji manusia? Ayyukum ahsanu amala. Allah kepingin tahu mana yang ahsan amal perbuatannya, mana yang baik amal perbuatannya, mana yang baik keimanannya. Ya. Jadi kalau kita lihat atau mencermati surah Al-Mulk, ya, maka seharusnya kita sadar, ya, bahwa hidup kita ini adalah merupakan ujian. Senang ujian, susah juga ujian. Karena kalau bicara kehidupan, isinya hidup ada dua, kan? Kalau nggak senang ya susah. Nah, kalau hidup ini ujian, ya berarti senang ujian, susah ujian. Hari ini banyak orang mengartikan ujian itu kalau dikasih kesulitan. Ya, ini aku lagi diuji, kenapa? Tanggal tua. Ya, seolah-olah tanggal tua itu ujian, padahal tanggal muda juga ujian. Bahkan berapa banyak orang itu lulus justru ketika diuji kesulitan. Tapi banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Karena kesenangan itu sering mengelabui manusia. Ya. Coba kalau orang dalam keadaan susah, kadang kan malah mudah ingat sama Allah. Ya, orang kalau dalam keadaan susah itu malah mudah dekat sama Allah. Karena merasa butuh sama Allah. Tapi ketika dihilangkan kesulitannya, kadang Allah di nomor kesekian. Ya, berarti orang belum lulus ujian. Ya, ujian itu adalah ma asoban nas, ma asobal mu'min min khairin au syarrin fahuwa musibah. Semua yang menimpa orang beriman, baik yang disukai ataupun yang dibenci, baik yang disenangi atau yang dibenci, baik kesulitan maupun kelapangan, dua-duanya adalah merupakan ujian. Dan ujian yang paling berat itu justru kesenangan. Ya, saya mau ambil contoh, ya. Ini contoh sederhana saja. Kalau ibu-ibu bawa kendaraan di jalan yang jelek, Bu, biasanya ngebut apa hati-hati? Justru malah lebih hati-hati. Dan jarang tabrakan di jalan yang jelek, kan? Tabrakan itu selalu di jalan yang mulus. Dan itulah makna hidup. Kadang orang dikasih kesulitan, malah hati-hati hidupnya. Malah mudah dekat sama Tuhan. Tapi ketika dihilangkan kesulitan, Allah dicampakkan, Allah di nomor kesekiankan. Itulah kenapa Allah menurunkan surat At-Takasur, ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kadang At-Takasur itu apa? Bersenang-senang, bermewah-mewah, itu sering melupakan manusia kepada Allah. Ya. Jadi kenapa kok kita disuruh bersabar, ya? Karena hidup ini memang penuh dengan ujian. Ya. Kalau kata Khalil Gibran itu, hidup adalah perjuangan. Dalam berjuang pasti ada pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, jangan berjuang. Nggak mau berjuang, berhenti hidup. Ya. Nah, jadi seorang Muslim itu tidak boleh cengeng menghadapi hidup. Seorang Muslim itu harus tahan banting. Ya.
Siap senang, siap susah. Kemudian saya mau bukakan di Al-Quran, sepenting apa sih sabar itu ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 214. Ya, surat Al-Baqarah 214. Ini pentingnya kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul adzim. Ini ayat yang kalau Rasulullah membaca itu selalu meneteskan air mata. Ya. Dan ini kalau kita renungi dengan hati kita, ya, kita baca ayat ini dengan hati, kita dengarkan dengan hati, kita terima dengan hati, Bu. Insya Allah ayat ini bisa menggetarkan hati kita. Tanpa kita sadari ayat ini akan meneteskan air mata kita. Ya, saya mau terjemahkan secara bebas ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan muluk-muluk kalian kepengen masuk surga sebelum kalian diuji dan sebelum kalian melewati ujian dengan kesabaran. Indah sekali ayat ini. Ya, saya ulangi ya. Jangan muluk-muluk kita kepengen masuk surga sebelum kita diuji oleh Allah dan sebelum kita melewati ujian dengan kesabaran. Berarti Allah memberikan informasi kepada kita, ternyata masuk surga itu nggak cukup sholat tok. Ternyata masuk surga itu nggak cukup ngaji saja. Selain sholat kita baik, selain ibadah kita baik, ternyata kesabaran kita dalam menghadapi hidup itu pun akan membawa kita ke jannah, ke surganya Allah. Makanya Bu, kenapa orang-orang baik kok malah banyak ujian? Karena mau dikasih surga. Kalau bisa sabar. Kan sering kita bertanya-tanya ya, iya kenapa ya kok justru dulu saya masih brengsek, malah lancar hidup saya. Kenapa sekarang sudah rajin ngaji, sudah hijrah, kok hidupku banyak masalah, kok hidupku malah banyak ujian? Ya iyalah, ujian itu nggak mungkin datang kepada orang brengsek, Bu. Ujian itu datang mesti kepada orang yang baik. Kenapa? Karena ujian itu Allah turunkan kepada manusia untuk mengaudisi, untuk menyeleksi kebaikan-kebaikan manusia. Maka yang baik yang diuji, karena yang baik yang diseleksi. Kan nggak perlu orang brengsek ada seleksi, kan? Jadi nggak perlu kita putus asa ketika dalam hidup kita menghadapi ujian. Jangan pernah kita menggerutu ke Allah, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas para nabi dan rasul saja. Nggak ada nabi dan rasul yang hidupnya itu dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Tidak ada nabi dan rasul yang hidupnya itu dimanjakan oleh Allah tanpa diuji. Nggak ada itu. Ya apalagi kita yang bukan nabi. Ya, inna asyaddal bala al-anbiya sumal auliya sumal ulama sumal adna bil adna. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Setelah itu para wali, setelah itu para ulama, baru kita-kita ini. Kenapa ya? Ujiannya para nabi, ujiannya para wali, ujiannya ulama kok berat? Ya karena kelas imannya, kelasnya kelas berat. Maka ujiannya juga berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian biasa-biasa? Ya bisa jadi karena kelas imannya juga kelasnya kelas biasa. Ya, teman sekalian, sering-sering ya renungi surat Al-Baqarah 214. Apalagi kalau ayat ini dibaca saat tanggal tua, insya Allah tenang ini ya. Itu. Teman sekalian yang dirahmati Allah. Lanjut lagi. Wal Qur'anu hujjatul lak.
Ini hadis lanjutannya ya. Quran akan menjadi hujjah, akan membela kepada siapa? Kepada para pecinta Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita amalkan, nanti pada hari kiamat Bu, akan membela kita. Ya, akan memberikan syafaat kepada para pecintanya. Ini disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran, fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat, memberikan syafaat kepada para pecintanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran, orang-orang yang pecinta Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kemudian kullun nasi yaghdu. Ya. Kullun nasi, dan setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ya. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikha. Jadi manusia itu seakan-akan menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, tapi ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Ya, ini semuanya kembali kepada kita ya. Kita kepengin memuliakan diri kita, atau kita mau merendahkan diri kita, ya, itu semuanya tergantung dari sikap dan perbuatan kita sendiri. Hidup ini kan pilihan ya, ibu-ibu. Allah itu hanya memberikan referensi. Allah itu hanya memberikan jalan hidup saja. Tapi yang menentukan pilihan hidup, Allah serahkan kepada manusia. Ya, ini Allah jelaskan di surat Al-Balad. Ya, surat ke-90. Kalau mau komplit itu dari ayat 10 sampai ayat yang terakhir. Ya. Wahadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin di masghobah. Au yatiman da maqarabah. Sampai akhir surat itu. Wahadainahun najdain. Allah berfirman, aku tunjukkan kepada manusia najdain, dua jalan. Apa dua jalan itu? Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ada jalannya Allah, ada jalannya setan. Nah, setelah itu Allah serahkan kepada manusia. Manusia memilih jalan yang mana? Kok ada manusia memilih jalan yang buruk? Kata Allah, yang rugi engkau sendiri. Kok ada orang yang memilih jalan yang baik? Nah, yang untung juga diri kita sendiri juga. Karena sesungguhnya Allah nggak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah. Ya, ada orang yang rajin ibadah, memang yang untung Allah, bukan. Yang untung ya kita sendiri. Ada orang mogok nggak mau ibadah, emang merugikan Allah? Tidak. Allah tidak akan rugi kok gara-gara hambanya tidak beribadah kepadanya. Ya, karena baik dan buruk itu akan kembali kepada pelakunya. Itulah penjelasan Allah di surat Al-Isra ya, surat 17 ayat yang ke-7 ya. In ahsantum ahsantum fali anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita berbuat baik, kebaikan akan kembali ke kita. Kalau kita berbuat buruk, keburukan pun akan kembali kepada kita. Cuma Allah jelaskan di surat Al-Balad tadi, Bu. Wahadainahun najdain falak tahamal aqobah. Nah, ini Allah jelaskan nih. Tidak banyak orang yang menapak di jalan yang mendaki dan susah. Ya, dimaksud aqobah itu jalan menuju Allah, jalan menuju kebaikan, jalannya itu mendaki dan susah. Jadi yang namanya kebaikan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, Bu. Yang namanya jalan ke surga itu nggak ada yang mulus. Aqobah. Ya, jalan kebaikan, jalan ke surga itu tidak mulus. Jalan ke surga itu mendaki dan susah. Sudah mendaki, pakai susah lagi ya. Itu jalan yang menuju surga. Ya.
Inilah uniknya ya jalan-jalan kebaikan. Ya. Saya mau tanya ibu-ibu ya. Tengah malam kalau mau enak Bu, enaknya tidur apa sholat tahajud? Pasti enaknya apa? Tidur. Bukan tahajud. Tetapi Allah suka kalau malam itu kita tahajud. Tapi kan tahajud itu sebetulnya nggak disukai oleh kita. Orang enak-enaknya tidur kok ngapain bangun gitu. Nah, inilah uniknya ajaran Islam. Kadang yang dibenci oleh manusia, malah itu yang disukai oleh Allah. Saya ambil contoh lagi. Ya, nyari duit susah apa gampang, Bu? Ya. Nah, pada diam berarti mudah semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, ini duit pasti susah ya. Tapi begitu udah dapat duit, udah dapat rezeki, suruh apa Bu sama Allah? Suruh sedekah. Tuh. Ya kan? Kalau kita mau enak, ngapain kita sedekah? Ngapain kita kasih orang lain? Nyari duit susah, tahu kan gitu kan? Tapi itulah jalan menuju surga. Ya, kadang ya ibadah itu nggak disukai oleh manusia, tapi itu justru membawa kebaikan buat manusia. Saya ambil contoh lagi, Bu. Kalau ibu disakiti sama orang, enaknya balas nyakiti apa balas berbuat kebaikan? Enaknya sih ya balas nyakiti, ngapain? Emang kamu aja bisa nyakiti, saya juga bisa menyakiti kamu kan gitu kan? Tetapi kalau kita mengikuti maunya Allah, ya Allah kepingin kalau kita disakiti oleh orang, kita disuruh membalas dengan memaafkan. Sebetulnya kan enaknya balas dengan menyakiti gitu, tapi Allah nggak suka. Tapi kan membalas, memaafkan, membalas kebaikan itu kan nggak mudah kan? Nah itulah jalan ke surga, Bu. Jalannya akobah, mendaki dan susah. Tapi kalau jalan menuju ke neraka, aduh, ya kadang nggak usah diniati pun mudah dijalanin gitu. Tapi kalau jalan menuju surga sudah niat banget itu, pas hari hanya, ya nggak bisa loh itu dilakukan. Padahal undangan pengajian sudah dibaca seminggu yang lalu, udah niat mau ngaji gitu. Tiba-tiba di hari hanya, ya diberikan sedikit sakit oleh Allah. Akhirnya ditinggalkanlah pengajian itu. Kenapa kok pengajian itu berat dilakukan? Karena pengajian itu jalan menuju surga. Makanya banyak gangguan. Ya, ditanya, kenapa nggak ngaji, Bu? Sakit, Pak Ustadz. Sakit apa? Sakit panu. Baru sakit panu saja. Nggak ngaji. Gitu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam berapa ini ya? Oh ya, sudah. Ya, sampai jam Baik. 17. Ya. Ini udah 17. Baik, ini sudah Kan? sudah selesai hadisnya ya. Hadis yang ke-23 sudah selesai. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah kalau hadis itu diriwayatkan oleh dua imam, satu Imam Muslim, satu Imam Bukhari, pasti hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Nah, mudah-mudahan ya hadis yang kita pelajari ini bisa kita amalkan. Karena tujuan belajar hadis itu, Bu, bukan hanya mempelajari hadisnya, ya, tapi bagaimana kita belajar ya dari hadisnya Rasul, berarti dari perbuatannya Rasul, belajar dari akhlaknya Rasul, belajar dari kehidupan Rasul. Itu inti daripada belajar hadis. Makanya kalau ada orang belajar hadis sampai khatam sekian kitab itu, tapi kok akhlaknya nggak mengikuti Nabi, berarti orang itu baru belajar dengan buku itu, belum belajar dengan Nabi. Ya, maka belajar hadis itu adalah belajar kehidupan Nabi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, saya kembalikan ke Bu Maya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan sore hari ini. Dan sebelumnya kita akan tanya jawab, tapi sedikit saya mohon izin untuk membacakan pengumuman terkait dengan kegiatan program Majelis Taklim Aulia. Di antaranya adalah tahsin online dan juga ODOTS, One Day One Juice, serta
mohon maaf, dengan kontak person bisa ke Bu Yana dan Ibu Azizah. Kemudian ada program terbaru, jadi di MT Aulia terdapat program tim pemulasaran jenazah kasturi namanya. Dapat menghubungi Ibu Ratih, serta jadwal kajian berikutnya insya Allah akan diisi oleh Ustadz Abi Maki. Jazakallah khairan. Itulah sekilas informasi dari Majelis Taklim Aulia, dan insya Allah di bulan Desember akan ada santunan anak yatim, pembagian sembako yang akan diadakan secara offline. Sekilas info, dan barangkali ada di antara para jamaah yang ingin bertanya, silahkan. Mangga dibuka pertanyaan pada Pak Ustadz. Tadi bagus sekali ya Pak Ustadz menjabarkan tentang hadis ini, ternyata banyak sekali kandungannya. Di antaranya adalah tentang zikir untuk mendapatkan ketenangan dengan lisan menyebut Allah, tetapi hati kita juga harus pada Allah, karena dengan zikir itu bukan cari ketenangan ya, tapi sebetulnya cari Allah, mencari Allah. Ketika bertemu Allah, otomatis ketenangan itu akan didapatkan, begitu ya Ustadz kira-kira ya. Masya Allah, itu poin banget itu, karena kita kadang-kadang berzikir untuk mencari ketenangan. Ternyata poinnya di sini adalah jangan mencari ketenangan, tapi mencari Allah. Karena dengan mencari Allah, otomatis ketenangan itu didapatkan. Sering saya ulang-ulang Ustadz, karena supaya tujuan kita dalam berzikir sedikit diluruskan. Juga di ibadah lain ya, semacam sedekah dan juga sholat, semuanya harus karena Allah. Otomatis dengan ridho Allah, semua yang kita harapkan akan kita dapatkan. Bahkan insya Allah surganya juga ya Ustadz. Nah, barangkali silahkan di sini siapa para jamaah yang ingin bertanya tentang seputar. Di chat itu banyak Bu. Oh, di chat, baik. Jadi di chat tuh, ya. Oh, jadi banyak yang melalui chat ya. Nah, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ustadz. Saya mau nanya tentang cara berzikir dan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah dijelaskan secara detail? Sebagai seorang ibu, saya ingin tekankan hal ini kepada anak-anak. Nah, monggo Ustadz, ini ada pertanyaan. Ya, berzikir itu kan ya hakikatnya adalah mengingat Allah ya Bu. Jadi bukan hanya pada lisan kan. Jadi apa artinya lisan berzikir tapi hati kita lalai kepada Allah. Nah, jadi zikir itu adalah mengingat Allah. Maka mengingat Allah itu dengan hati. Ya. Mengingat Allah itu dengan kolbu kita. Karena ketika Allah sudah masuk di dalam kolbu kita, maka kebesaran-kebesaran dunia itu akan mudah kita keluarkan dari hati kita. Tapi kalau hati sudah dipenuhi dengan kebesaran dunia, nanti Allah nggak masuk di situ. Maka saat mau zikir, kosongkan hati kita. Supaya kebesaran Allah itu masuk di dalamnya. Dan ketika Allah itu sudah masuk dalam kolbu kita, maka disitulah ya kebahagiaan, ketenangan, kedamaian Allah akan berikan kepada diri kita. Ya. Jadi puncak dari Imam Al-Ghazali ya, itu membagi zikir ada 4 ya Bu. Ini dalam kitab Al-Ihya. Ya, ini kita agak sedikit membuka kitab tasawuf ya. Zikir itu ada 4 tingkatan itu kalau menurut Imam Al-Ghazali. Pertama adalah zikrul lisani, zikir dengan lisan. Seperti kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu masih kategori zikir lisan. Itu tingkatannya biasa gitu. Ya. Nah, karena semua orang bisa, anak kecil pun bisa, ya, orang dewasa bisa. Jadi masih biasalah kelasnya itu. Nah, meningkat lagi ada yang disebut dengan zikir akli. Ya, zikir dengan akal, dengan tafakur, dengan perenungan-perenungan.
Apa zikir akal itu? Nah, seperti contoh nih, ibu pergi ke puncak ya. Nah, begitu di puncak ada pemandangan gunung yang indah, kita langsung terbesit, ya Allah, betapa indahnya puncak itu, betapa indahnya gunung itu. Kalau gunung yang engkau ciptakan indah, apalagi engkau yang menciptakannya, pasti lebih indah, ya Allah. Itu zikir akli. Jadi ini lebih meningkat ini, karena zikir akli itu tidak akan kena penyakit pamer, tidak akan kena penyakit riya. Kan diam, mulutnya diam, cuma hanya memandang alam semesta, memandang ciptaan Allah, kemudian ketemu dengan kemahabesaran Allah, ketemu dengan kemahakuasaan Allah. Itu namanya zikir akli. Atau ibu, maaf, habis dari pengajian, entah pergi kemana, di tengah jalan ada ambulan. Begitu ambulan lewat di depan ibu, langsung ibu terbesit di pikirannya, ya Allah, hari ini orang itu yang kau panggil. Ya, siapa tahu besok giliran saya yang kau panggil. Maka ketika kita melihat jenazah itu, sebetulnya itu juga bagian dari zikir, karena mengingatkan pikiran kita atas kematian. Itu zikir akli. Ini lebih tinggi daripada zikir lisan. Ya, dan ini adalah zikirnya para wali itu. Maka para wali itu kenapa senang uzlah? Ya, kalau bahasa umumnya uzlah itu bertapa, tapi bertapa kan nggak dikenal dalam Islam. Kalau Islam itu uzlah, ya, datang ke tempat-tempat sepi, datang ke ke laut, datang ke tempat-tempat pegunungan. Terus di sana kita merasakan betapa maha kuasanya Allah menciptakan alam semesta. Betapa Allah maha kuasa menciptakan pegunungan, menciptakan pemandangan yang indah. Itu adalah bagian zikir akli itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sering-sering kita merenungi ciptaan Allah. Ya, karena dengan kita merenungi ciptaan Allah, kita akan menemukan kemahabesaran Allah. Saya ambil contoh saja, Bu. Ibu pernah minum buah kelapa? Saya yakin hampir semuanya pernah ya. Coba Ibu merenung, Bu. Itu air kelapa itu kan dibungkus pakai batok kelapa ya. Ibu pernah berpikir nggak? Duluan mana airnya sama batoknya, Bu? Ya, nggak bisa gitu, nggak nyambung gitu. Ya, nggak bisa jawab juga. Duluan mana air kelapa dengan batoknya? Mungkin ada yang bilang, ya duluan batoknya Pak Ustadz. Nah, kalau batoknya lebih dulu, gimana masukin air kelapanya? Ya, atau kalau begitu ya air kelapa dulu, batoknya baru belakangan. Nah, kalau airnya dulu dibuat, batoknya belakangan, rembes dong. Ya. Satu saja kita memikirkan ciptaan Allah, Bu. Di situ akan ketemu kemahakuasaan Allah. Nggak sampai akal kita. Ya. Tahu binatang cecak, Bu? Binatang cecak itu, makanannya apa, Bu? Serangga. Serangga itu bisa terbang. Tapi cecak nggak bisa terbang, kan? Kalau kita pikir pakai logika, Allah ini nggak adil nih. Masa Allah menciptakan cecak, makanannya serangga. Serangga punya sayap, cecak nggak punya sayap. Pernah dengar berita nggak, Bu? Cecak kelaparan. Ya, nggak ada itu, Bu. Ya, kalau kita pikir pakai logika, dengan apa itu cecak menangkap serangga? Sementara serangga terbang, cecak nggak bisa terbang. Tapi nggak pernah kan dengar berita cecak demo di Senayan itu minta sayap, nggak ada kan? Ya. Ternyata itu bukti kemahabesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Ya. Dan Allah cukup, Bu, memberikan kelebihan kepada cecak itu melalui apa, Bu? Melalui bahu yang dimiliki oleh badan si cecak itu. Ternyata ketika cecak itu lagi lapar, Bu, dia cukup datang ke lampu. Nah, lampu itu suka didatangi sama serangga. Maka ketika dia sudah lapar benar, maka dia bisa mengeluarkan aroma dari badannya, yang aroma itu disukai oleh serangga. Jadi nggak perlu dia ngejar-ngejar, serangga pada datang sendiri. Itulah kemahabesaran Allah. Jadi dari kita merenungi ciptaan Allah, kita akan semakin kuat iman kita. Betapa Allah Maha Kuasa. Itu namanya zikir akli ya. Nah, zikir yang ketiga apa? Ya, zikir yang ketiga adalah zikrul amali. Zikir dengan amal. Ya, kita sudah tahu tentang ilmu, terus kita amalkan. Itu bagian dari zikir loh.
Karena nggak mungkin orang beramal kebaikan kalau orang itu nggak ingat Allah. Di dorongan orang itu berbuat baik ya karena Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada zikrul qalbi. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu bukan mulutnya diam, terus hatinya berzikir. Bukan. Zikir dengan hati itu adalah dia merasa dihadiri oleh Allah dalam seluruh kehidupannya. Ketika dia sendiri, dia merasakan keduanya adalah Allah. Ketika dia berdua, dia merasakan ketiganya adalah Allah. Orang yang sudah zikir dengan kolbi, Bu, dengan hati, orang itu nggak akan pernah merasa kesepian. Ya, gimana bisa kesepian? Karena dia merasa dihadiri oleh Allah. Makanya orang-orang yang sudah sampai pada zikir kolbi ini, ya, orang itu selalu ya didampingi oleh Allah. Ya, anak bayi saja, Bu, kalau ada dekapan ibunya, tenang nggak, Bu, bayi itu? Tenang. Ya, itu bayi dekat ibunya tenang. Bagaimana seorang hamba kalau dalam dekapan Allah? Masa nggak lebih tenang? Ya, nah, ntar kapan-kapan lah kita kaji tasawuf ya, tazkiyatun nufus ya, untuk membersihkan hati. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Ada nih Ustadz. Maaf saya gantikan Bu Maya ya. Ya. Ustadz. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjelaskan terhadap anak yang sudah mahasiswa bahwa keberhasilan dia dalam memperoleh sesuatu, misalnya beasiswa ke luar negeri, buat tujuan utamanya yang terpenting adalah untuk mencari ridha Allah, bukan hanya untuk tujuan-tujuan dunia dan sebatas materi saja. Syukran Ustadz. Ya, baik, Bu. Jadi sebaiknya anak-anak kita, Bu, dalam proses pembelajaran itu tujuannya cari ilmu saja. Ya, jangan ada yang lain. Ya. Jadi jangan aku mau sekolah di luar negeri, aku mau kuliah ini biar dapat kerja, biar dapat pekerjaan. Itu nggak usah terlalu dipikirkan. Ya. Fokuskan belajar ilmu saja. Karena kalau ilmu kita sudah baik, ilmu anak-anak kita sudah baik, ilmu itu sendiri yang akan menuntun kita. Ya. Jadi bukan kita yang mencari pekerjaan, nanti ilmu itulah yang akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Karena ada cerita ya, ada curhat dari jamaah. Ada orang tua ya kepingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dan di situ ditekankan orang tua, kamu harus begini supaya nanti kamu keluar dari negeri, kamu bisa menduduki ya pokoknya sudah setelah pulang dari luar negeri kamu akan mendapatkan pekerjaan ini dan kamu nanti akan mendapatkan satu pekerjaan yang jauh lebih baik. Ternyata apa, Bu? Ternyata keinginan orang tua dengan keinginan anak itu berbeda. Ya, akhirnya betul, anaknya kuliah sesuai dengan keinginan orang tuanya, tapi ilmunya nggak dapat itu. Ya, nah jadi makanya yang baik adalah fokuskan anak kita itu untuk sekolah, ya, dan di saat sekolah, ya fokuskan supaya nilai ilmunya, ya, yang lebih baik. Nanti pekerjaan itu urusan Allah. Ya, itu urusan Allah. Berapa banyak, Bu, orang sekolah, kuliah di jurusan A, tapi ternyata dia mendapatkan pekerjaan yang nggak sesuai dengan jurusannya. Kenapa? Pekerjaan itu urusan Allah. Yang paling penting adalah niatkan dalam mencari ilmu itu betul-betul ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kan dikatakan thalabul ilmi fardhah, wajib mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ya, ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki, muslim perempuan dari turun ayunan sampai masuk ke alam kubur. Udah fokuskan mencari ilmu. Ya. Jadi saya kira kita lebih menekankan ya supaya anak kita ini lebih semangat belajar ya ilmunya. Nah, yang lain-lain serahkanlah kepada Allah. Karena kalau sudah bicara ilmu itulah yang akan mengangkat derajat manusia. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi?
Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ustadz, saya mau tanya satu deh. Ya, silakan Bu. Jadi ini kan di hadis ke-23 ini judul di atas itu kan semua kebaikan adalah sodakoh. Jadi inti sari dari hadis ini yaitu apa? Tadi bersuci, ucapan hamdalah, subhanallah, kemudian sholat, sodakoh, sabar, dan Al-Quran itu adalah semuanya kebaikan itu ya Ustadz ya maksudnya ya. 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 Dan semuanya bernilai sodakoh. Ya. Sodakoh sendiri sini artinya bagaimana Ustadz? Ya, saya juga ketika melihat judulnya memang apa ya, saya judulnya ini kan sebetulnya lebih umum ya. Jadi tidak hanya menekankan bahwa kebaikan itu sodakoh ya. Tapi sodakoh itu adalah kebaikan gitu ya. Sodakoh itu adalah kebaikan. Nah, karena kalau bicara tentang tentang sodakoh ya, sodakoh itu di Quran tidak selamanya harus dengan materi. Iya. Ya, kalau kita buka di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 263 ya. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatsba'uha. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakitinya. Jadi ternyata ucapan baik juga sedekah. Dan sedekah itu berarti bersifat umum ya. Tidak hanya berupa materi gitu. Ya. Jadi kalau ini bedanya sedekah dengan infak. Kalau infak itu dengan materi, tapi kalau sedekah itu bisa dengan materi, bisa non materi, bisa dengan ilmu. Seperti ibu-ibu dapat postingan kajian, terus ibu share ke grup ya, itu sebetulnya ibu sedekah ilmu loh. Akhirnya dari nge-share itu banyak yang ikut kajian kan, maka ibu akan mendapatkan ya pahala dari sedekah ilmu itu. Ya. Berapa banyak ya tergantung yang ikut kajian itu. Makanya saya sering sampaikan, jangan pelit-pelit, jangan bosen untuk meng-share informasi-informasi kajian. Ya, di grup WA di grup WA kita gitu. Daripada kita hanya posting-posting yang enggak manfaat itu kan, mendingan ada postingan kajian, share ke jamaah. Ya, niatkan ya kita sedekah ilmu itu. Ya. Satu lagi boleh? Ya, silakan. 3 amal yang tidak terputus itu kan salah satunya adalah sodako jariah. Apakah ada sodako selain disebut sodako jariah, Ustadz? Ya, kata sodakotin jariah itu kan sedekah, jariah itu artinya mengalir ya. Nah, kalau bicara sodakoh berarti kan tadi ya tidak hanya dengan materi gitu ya. Ya ucapan yang baik, bisa dengan ilmu ya. Bahkan kata Rasulullah, sekecil-kecilnya sodakoh itu ketika orang di jalan melihat duri kemudian disingkirkan supaya duri itu jangan mencelakakan orang lain, itu pun berpahala sedekah ya gitu. Senyum itu juga sedekah. Wa tabassabuka ala wajhi akhika sodakoh. Senyummu adalah sodakoh ya, tapi ya tentunya harus ditempatkan pada tempatnya ya. Ya, jangan sampai mentang-mentang senyum sedekah di depan tiang listrik senyum sendiri. Ya, nanti orang bertanya, mulai kapan Bu? Ya. Atau jangan sampai ada pengemis datang ke rumah. Udah jelas pengemis datang ke rumah, mintanya uang. Kita nyengir saja, kita senyum saja. Katanya, senyum kan sedekah. Ya, udah jelas pengemis itu butuh uang, bukan butuh senyum, Bu. Nah, dia harus tahu menempatkan. Ya. Nah, jadi jariah itu adalah sedekah yang mengalir. Ya, insya Allah seperti apa yang saya lakukan sekarang ini ya. Saya ini kan dapat ilmu dari guru saya. Guru saya mungkin sudah meninggal dunia ya. Tapi karena ilmu yang diberikan di saya ini, saya amalkan kepada para jamaah, Bu. Ini guru saya di alam kubur pun akan mendapatkan aliran-aliran ilmu yang pernah diamalkan kepada santri-santrinya dahulu. Salah satunya adalah saya. Nah, begitu juga orang tua. Ya, orang tua ketika mendidik anak sehingga anak itu menjadi anak yang soleh, Bu.
Yang sampai bukan cuma doanya anak soleh, tapi perilaku anak soleh pun sampai ke orang tua. Hari ini, Bu, orang tua ibu yang sudah meninggal dunia tersenyum melihat anaknya sore ini mau mengaji. Ya, bukan hanya doanya yang sampai, tapi setiap perilaku soleh yang dilakukan anak itu akan sampai pada orang tua. Itu yang disebut jariah. Ya, itu makanya di Al-Quran itu dijelaskan kan di surat apa itu Kahfi surat 18 ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amal. Bahwa harta dan anak itu hanya perhiasan dunia, dan amal-amal kebaikan itulah amal yang tersisa yang akan membawa kebaikan untuk kehidupan kita selama-lamanya. Jadi sesungguhnya kekayaan itu bukan harta, Bu. Kekayaan itu amal kebaikan. Karena harta kita tinggalkan, kebaikan kita bawa ke surga. Tapi hari ini banyak orang merasa kehilangan, kalau kehilangan harta. Tidak banyak orang merasa kehilangan dengan amal kebaikan. Ya. Jadi dianggapnya ya kebaikan itu biasa, padahal kebaikan itu lebih dari harta benda sebetulnya. Ya. Ya. Ustaz, ini kalau sesuai jadwal kan sebenarnya kita sampai jam 5:15. Ini sudah jam 5:21, sementara masih ada 2 pertanyaan. Apakah Ustadz? Nggak apa-apa. Silakan. Okay. 2 pertanyaan langsung ya, saya jawab langsung. Aja, oke ya. Jadi yang pertama, sebentar saya ke atas dulu. Jika kita melakukan kebaikan dan kita niatkan itu untuk sedekah, bisa nggak kita niatkan juga atas nama orang tua kita? Jadi untuk kita dan orang tua kita. Yang pertama, yang kedua, mohon nasihat dari Ustadz bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara pelajar dan guru, antara murid dan gurunya ya, ketika menuntut ilmu. Ya. Langsung aja Ustadz dua-duanya. Baik. Yang pertama, gimana seorang anak berbuat baik ya, bersedekah, diniatkan untuk dirinya dan untuk orang tua. Sebetulnya kalau anak itu soleh, Bu, ya, setiap perilaku soleh yang dilakukan anak itu mau diniatkan kepada orang tua ataupun tidak diniatkan kepada orang tua, itu otomatis akan mengalirkan kebaikan kepada orang tua itu. Kenapa? Karena yang menyebabkan kebaikan kepada anak itu kan orang tua. Maka yang menyebabkan kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan pula. Sama seperti ibu ngajak ngaji sama orang. Terus orang yang diajak ngaji itu mau ngaji. Ibu yang menyebabkan orang itu mau ngaji akan mendapat kebaikan dari orang yang kita ajak tadi. Itu orang lain loh, Bu. Gimana anak kita? Ibu yang melahirkannya, ibu yang nyekolahin di aulia, ibu yang mendidik agama. Ketika anak itu jadi anak yang soleh, ya, berperilaku soleh, ya otomatis ibunya pun dapat, orang tuanya pun dapat kebaikan, walaupun kebaikan anak tidak dinyatakan khusus, secara khusus untuk orang tua. Jadi makanya kalau kita sayang sama orang tua yang sudah tiada, Bu, nggak hanya cuma berdoa ya. Kalau kita sayang sama orang tua yang telah tiada, kita harus selalu berperilaku soleh dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Jadi orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapat kebaikan pula. Ya, apalagi orang tua, jelas yang melahirkan, yang mendidik, masa nggak dapat itu. Ya, nah, itu. Kemudian yang kedua apa tadi saya agak membangun hubungan harmonis antara guru dan muridnya. Ya seharusnya hubungan guru dengan murid itu bisa menjadi beberapa peran ya. Jadi jangan sampai memposisikan guru itu hanya sebagai guru saja. Suatu saat ya harus melihatkan bahwa sosok guru supaya murid itu menghormati. Tapi suatu saat guru harus menjadi kawan, ya, bisa menjadi sahabat murid. Jadi sehingga anak-anak itu tidak canggung untuk mendekati guru. Ya, ketika guru itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kawan, ya, ketika anak murid ada masalah, Bu, nggak perlu harus curhat keluar sana. Cukup dia curhat sama gurunya. Karena dia menganggap, guru saya asik kok. Bisa jadi guru, bisa jadi teman curhat, bisa jadi sahabat, bahkan guru harus bisa menjadi teman bermain, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau ketemu sama anak-anak muda, ya, maka Rasulullah SAW itu tidak memaksa anak muda itu supaya memantaskan dengan Rasul,
tapi Rasul yang memantaskan diri dengan anak muda itu. Ya, itulah cara apa ya, berinteraksi ya. Kan Rasul ini seorang guru ya, Rasul ini seorang nabi ya. Jadi Rasulullah dekat dengan para sahabat ya. Karena Rasulullah tidak pernah memposisikan ya hanya sebagai nabi, tapi Rasulullah pun bisa memposisikan sebagai teman, sebagai sahabat ya, sebagai teman bermain. Bahkan ibu-ibu pernah dengar riwayat di dalam hadis ya, Rasulullah itu Bu ketika melakukan sholat ya, itu ada cucu Rasulullah ya yang menunggangi punggungnya Rasulullah. Ya, dan saat itu Rasulullah apakah membatalkan sholat? Tidak. Ya. Ya, Rasulullah tetap pelan-pelan gitu. Bangun dari rukuknya, bangun dari sujudnya tanpa ya mengusik ketenangan cucunya yang ada di punggungnya itu. Itu artinya apa? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat memahami dunia anak. Ya, ini kadang-kadang ada anak datang ke masjid, ya berisik dikit, marah-marah orang tua. Jangan, ya. Andai kata itu dibolehkan marah, harusnya Nabi yang marah sama cucunya itu. Lagi sholat dinaikin punggungnya, tapi Nabi nggak marah. Ya biarkan, karena anak-anak itu dunianya dunia main. Ya sudah datang ke masjid, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Bahwa guru yang baik itu selalu bisa berganti-ganti peran. Ya, Insya Allah kalau bisa begitu, anak-anak itu sudah pasti akan terasa nyaman. Jadi ketika ada masalah-masalah, dia nggak perlu curhat ke tempat yang jauh-jauh gitu ya. Ya kalau ke teman yang baik, kalau curhatnya teman yang nggak baik gimana? Tapi kalau gurunya itu bisa menjadi teman, sahabat, bahkan teman main gitu, ya, dia pasti akan lebih baik ya curhat kepada gurunya itu. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang Maha mewafatkan. Ya Allah, dari-Mu kami semuanya berasal. Untuk-Mu kami berdoa. Dan kepada-Mu ya Allah, semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Ajarkan kepada kami makna sabar, ya Allah, agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan dan ketabahan. Kami yakin, ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang menimpa kami, semua ini adalah rencana-Mu. Semua ini adalah takdir-Mu. Kami tidak mungkin mampu melawan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami, agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi ujian-ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat terlebih dahulu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, kami punya anak, kami punya keturunan, ya Allah. Jadikan anak-anak kami jadi anak yang soleh dan solehah.
taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, taat kepada kedua orang tuanya, santun terhadap sesamanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsanya. Awasi anak-anak kami dari perbuatan-perbuatan nista, ya Allah. Awasi anak-anak kami dari pergaulan bebas, dari narkoba yang merajalela, ya Allah. Sungguh kami ini adalah orang tua, manusia yang sangat terbatas pengawasannya. Awasi anak-anak kami, ya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu sekalian, kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah, kalau ada kekurangan dan kesalahan itu semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.